Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Tika Sultan Wali dengan NIM 09105813125004 dari Bisnis Digital. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai dinamika komunikasi dalam kelompok sosial atau yang lebih dikenal dengan komunikasi kelompok. Jadi, komunikasi kelompok merupakan salah satu bentuk komunikasi yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap hari kita melakukan komunikasi kelompok, baik saat belajar di kelas, berdiskusi, dan mengikuti organisasi, rapat, bahkan ketika berbicara bersama keluarga di rumah. Jadi oleh karena itu, memahami komunikasi kelompok sangat penting agar kita mampu bekerja sama dengan baik dan mencapai tujuan bersama. Jadi pengertian komunikasi kelompok yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian komunikasi kelompok. Jadi komunikasi adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama, saling berinteraksi, saling mengenal, dan saling menjadi bagian dari kelompok tersebut. Jadi contohnya adalah keluarga, kelompok belajar, organisasi mahasiswa, komunitas, maupun tim kerja. Jadi, sedangkan komunikasi kelompok adalah proses penyampaian pesan, ide, informasi, maupun pendapat antar anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya, ketika kita mengerjakan tugas kelompok di kampus, setiap anggota harus menyampaikan idenya atau berdiskusi, memberikan masukan, masukan, kemudian bersama-sama menentukan keputusan yang terbaik. Jadi itulah contoh sederhana komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok itu bukan hanya sekedar berbicara, tetapi juga mendengarkan, memahami pendapat orang lain serta bekerja sama untuk pencapaian hasil yang diinginkan. Jadi ada fungsi kelompok yang pertama, fungsi kelompok untuk pengambilan keputusan. Jadi fungsi kelompok pengambilan keputusan dalam sebuah kelompok tentu sering muncul berbagai pendapat yang berbeda. Melalui komunikasi, setiap anggota dapat menyampaikan ide atau memberikan alasan mengapa pendapatnya layak dipilih. Setelah berdiskusi, kelompok akan mencari kesepakatan atau keputusan bersama. Dan adapun contohnya itu saat berorganisasi, mahasiswa ingin mengadakan seminar. Semua anggota memberikan usulan mengenai tema, waktu, tempat, dan hasil dari diskusi tersebut akhirnya dianggap dipilih keputusannya yang dianggap paling tepat. Dan fungsi kedua adalah pemberian informasi. Komunikasi kelompok menjadi sarana untuk bertukar informasi yang dibutuhkan oleh seluruh anggota. Dengan adanya komunikasi, semua anggota mengetahui tugas, tanggung jawab, dan perkembangan pekerjaan anggota tersebut. Dan adapun contoh ketua kelompok yang memberikan informasi mengenai jadwal presentasi atau pembagian tugas kepada seluruh anggota. Dan adapun fungsi yang ketiga adalah pembentukan norma. Jadi pembentukan norma ini merupakan aturan atau kesepakatan yang berlaku dalam kelompok. Norma ini tidak hanya selalu tertulis, tetapi harus dipahami oleh semua anggota. Misalnya dalam kelompok belajar disepakati bahwa semua anggota harus datang tepat waktu dan menghargai pendapat orang lain. Dan norma tersebut ini membuat kelompok menjadi lebih tertib dan nyaman. Dan adapun fungsi tersebut adalah meningkatkan keharmonisan
komunikasi yang baik maupun menciptakan hubungan yang akrab, saling menghargai dan saling percaya antar anggota kelompok. Ketika hubungan harmonis terjalin, kerja yang sama juga akan menjadi lebih efektif. Fungsi terakhir adalah menyampaikan konflik. Ada perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam sebuah kelompok, namun melalui komunikasi yang baik konflik dapat diselesaikan dengan cara berdiskusi, mencari solusi bersama dan saling menghargai pendapat masing-masing antar kelompok. Jadi adapun dimensi komunikasi kelompok, selanjutnya kita akan membahas dimensi komunikasi kelompok. Dimensi pertama adalah struktur kelompok. Dalam setiap kelompok biasanya tuh terjadi pembagian tugas atau jabatan. Misalnya ada ketua, sekretaris, bendahara, dan adapun yang paling penting adalah anggota. Struktur ini yang membuat setiap orang memahami tanggung jawab sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan teratur dan lancar. Dan dimensi yang kedua adalah norma kelompok. Norma kelompok ini merupakan aturan yang menjadi pedoman perilaku anggota. Norma inilah yang membentuk kebiasaan dalam kelompok seperti saling menghargai, tidak memotong pembicaraan, dan bekerja sama dengan baik antar kelompok. Dimensi yang ketiga adalah peran kelompok. Dimensi ini setiap anggota memiliki peran yang berbeda sesuai kemampuan masing-masing, dan ada juga yang menjadi pemimpin, pencatat hasil diskusi, penyusunan laporan, atau penyaji presentasi. Perbedaan peran ini tersebut saling melengkapi agar tujuan kelompok dapat tercapai. Jadi karakteristik komunikasi. Sekarang kita masuk pada karakteristik komunikasi kelompok. Karakteristik pertama adalah adanya ketergantungan antar kelompok, yang artinya itu keberhasilan kelompok yang tidak bergantung pada satu orang saja, tetapi merupakan hasil kerja sama seluruh anggota. Jika ada anggota yang tidak menjalankan tugasnya, maka penjabat kelompok juga akan ikut terlambat. Jadi karakteristik yang kedua itu adanya norma atau aturan komunikasi. Kelompok memiliki aturan yang mengenai bagaimana anggota harus berkomunikasi yang baik, misalnya berbicara dengan sopan, menghargai pendapat orang lain, serta mendominasi pembicara. Aturan ini membuat menciptakan komunikasi yang sehat. Jadi karakteristik yang ketiga adalah di mana dinamika kekuasaan. Dalam keluarga, dalam kelompok biasanya ada anggota yang memiliki pengaruh lebih besar seperti ketua kelompok. Namun pemimpin yang baik bukannya yang selalu pemerintah, melainkan mampu mendengarkan atau mengajak berdiskusi dan memberikan kesempatan kepada seluruh anggota yang menyampaikan pendapatnya. Dan karakteristik yang terakhir adalah adanya peran anggota. Setiap anggota mempunyai tanggung jawab yang berbeda, sehingga semua harus saling mendukung. Jika setiap anggota menjalankan peran dengan baik, maka tujuan kelompok akan lebih mudah tercapai. Dan sebagai kesimpulan video ini, komunikasi kelompok adalah proses atau penyampaian informasi, gagasan maupun pendapat antar anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi kelompok ini memiliki berbagai fungsi seperti mampu mengembalikan keputusan, berbagi informasi, membentuk norma, meningkatkan keharmonisan, serta menyelesaikan konflik. Selain itu,
Komunikasi kelompok juga memiliki dimensi berupa kelompok, struktur kelompok, norma, dan peran anggota karakteristiknya, meliputi adanya saling ketergantungan, aturan komunikasi, dan dinamika kekuasaan, dan yang terakhir, pembagian peran. Oleh karena itu, kemampuan berkomunikasi dapat berkomunikasi dalam kelompok menjadi keterampilan yang sangat penting, terutama bagi kita sebagai mahasiswa. Dengan komunikasi yang baik, kita dapat bekerja sama secara efektif, menghargai pendapat orang lain, menyampaikan masalah dengan bijaksana, dan mencapai tujuan bersama. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya komunikasi sehingga dapat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.